Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai narkoba dan generasi muda. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama dari saya, Muhammad Farid Zelfian dengan NIM 071. Lalu ada Olivia Rahma dengan NIM 223. Yang ketiga ada Nanda dengan NIM 226. Yang keempat ada Revi Ayu dengan NIM 240. Dan yang terakhir ada Ginandia dengan NIM 227. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Lingkungan dari teman sebaya merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba. Mereka menggunakan narkoba untuk mengikuti teman supaya diterima di pergaulan tersebut. Selain lingkungan teman yaitu lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua yaitu faktor psikologi. Anak muda yang mengalami stres, depresi, cemas yang berlebihan, atau permasalahan yang lain akan terjerumus ke dalam narkoba. Mereka berpikir narkoba akan menyelesaikan masalah yang ada pada mereka. Kemudian yang ketiga yaitu faktor genetika. Anak muda yang memiliki orang tua dengan riwayat pecandu narkoba atau alkohol memiliki potensi yang tinggi untuk terjerumus ke dalam narkoba. Kemudian yang keempat yaitu rasa ingin tahu. Anak muda pada fase pencarian jati diri akan suka mengeksplorasi banyak hal. Rasa penasaran mereka terhadap hal-hal yang belum mereka ketahui. Rasa ingin tahu yang tinggi ini akan membuat generasi muda untuk terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Kemudian mengenai pengertian narkoba dan narkotika. Menurut Undang-Undang Narkoba Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkoba merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, penurunan kesadaran, dan menimbulkan kecanduan. Narkoba dapat menimbulkan kecanduan jika memakainya berlebihan. Zat-zat itu dimanfaatkan sebagai obat penghilang nyeri, serta memberikan ketenangan. Narkoba terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, penghilang rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Dan sekian dari saya, terima kasih. Jenis dan golongan narkotika. Golongan pertama yaitu narkotika yang sangat berbahaya, memiliki daya adiktif yang kuat, dan memiliki potensi akan ketergantungan yang sangat tinggi bagi yang memakainya. Narkoba jenis ini tidak digunakan untuk pengobatan maupun terapi, hanya ditujukan untuk ilmu pengetahuan. Contoh narkoba jenis ini yaitu heroin, kokain, ganja, dan lain sebagainya. Golongan 2 yaitu narkotika dengan zat adiktif kuat dan memiliki potensi ketergantungan bagi yang memakainya. Narkoba jenis ini digunakan untuk penelitian dan pengobatan. Pengobatan untuk jenis narkoba ini merupakan pilihan paling terakhir dan bisa juga digunakan untuk terapi dan ditujukan untuk pengembangan penelitian. Contoh narkoba jenis ini yaitu morfin, petidin, dan lain-lain. Golongan 3 yaitu narkotika yang memiliki zat adiktif ringan, biasanya digunakan untuk pengobatan, terapi, pengembangan ilmu pengetahuan, dan narkoba jenis ini memiliki potensi ketergantungan yang ringan. Contohnya yaitu kodein dan turunannya. Menurut Urasnimoro menyatakan bahwa cara dan pengolahan narkotika dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu narkotika alam yang berasal dari olahan tumbuhan yang terdapat di alam. Narkotika alam ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu
opium yang berasal dari getah buah tanaman Papaver somniferum. Yang termasuk golongan ini yaitu opium mentah, morfin, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kokain yang berasal dari daun tanaman koka yang banyak terdapat dan diolah secara gelap di wilayah Amerika bagian selatan yaitu Peru dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu ganja. Selanjutnya yaitu narkotika semisintetis. Narkotika semisintetis yaitu narkotika yang berasal dari alkaloida opium dengan inti penatren dan dibuat secara kimiawi untuk menghasilkan obat yang berkhasiat, akan tetapi sering disalahgunakan. Contohnya yaitu heroin dan kodein. Yang terakhir yaitu narkotika sintetis. Narkotika sintesis diperoleh melalui proses kimiawi sehingga menghasilkan suatu hal yang baru yang memiliki efek narkotika seperti petidin, metadon, megadon, dan lain-lain. Psikotropika dan golongannya. 1. Golongan 1 yang memiliki daya aktif sangat kuat dengan manfaatnya belum diketahui untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya yaitu MDMA, ekstasi, LSD, dan STP. Golongan 3 yaitu psikotropika dengan daya aktif sedang berguna untuk pengobatan serta penelitian. Contohnya antara lain yaitu Lumibal, Buprenorphina, Flenitrasepam, dan sebagainya. Sedangkan golongan 2 merupakan psikotropika dengan daya aktif kuat dan berguna untuk pengobatan serta penelitian. Contohnya yaitu amfetamin, metafetamin, metakualon, dan sebagainya. Sedangkan golongan 4 yaitu psikotropika dengan daya aktif ringan dan berguna untuk pengobatan serta penelitian. Contohnya yaitu nitrasepam atau bekamogadon, dumolit, kemudian diazepam, dan lain-lain. Kemudian golongan adiktif lainnya atau bahan adiktif lain merupakan zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan efek ketergantungan. Contohnya yaitu rokok, kelompok alkohol, dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan. Kemudian thinner maupun zat-zat lainnya seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin yang bila dihisap atau dihirup dan dicium dapat memabukkan. Jadi, rokok, alkohol maupun zat-zat lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan juga tergolong narkoba. Zat adiktif sering disebut dengan zat psikoaktif, yaitu zat yang memiliki pengaruh pada sistem saraf otak sehingga jika digunakan dapat mempengaruhi kesadaran, perilaku, pikiran, dan perasaan. Penyalahgunaan zat psikoaktif merupakan suatu pola penggunaan zat yang sifatnya patologi atau tidak sehat. Slide selanjutnya adalah mengenai dampak narkoba. Di sini saya akan menjelaskan dampak narkoba pada aspek kesehatan. Yang pertama, dampak penyalahgunaan narkoba dalam jangka pendek pada kesehatan antara lain yang pertama menyebabkan dehidrasi, halusinasi, gangguan sistem pernafasan, dan menurunnya kualitas tidur. Lalu ada juga dampak penyalahgunaan narkoba dalam jangka panjang antara lain yang pertama ada menurunnya kualitas hidup, yang kedua ada kerusakan otak dan bagian organ tubuh lainnya penting, yang ketiga ada meningkatkan resiko HIV/AIDS, dan yang terakhir adalah kematian. Dampak selanjutnya adalah dampak pada kehidupan sosial. Nah, narkoba ini berdampak pada kehidupan sosial, diantaranya yang pertama ada di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga, ketika seseorang telah terjangkit narkoba dan obat-obat terlarang, maka suasana di rumah akan menjadi tidak nyaman dan sering terjadi pertengkaran, marah yang tidak terkendali, dan mudah merasa tersinggung, serta perilaku penyimpangan lainnya. Lalu di sekolah, pengguna narkoba akan merusak tatanan atau kedisiplinan dan merusak motivasi belajar yang ada di sekolah. Lalu di masyarakat akan dapat tercipta pasar gelap, pengedar atau bandar yang sering menggunakan perantara remaja atau siswa dalam penyebaran obat-obat terlarang tersebut.
Selanjutnya, saya Livia Ramasari akan menjelaskan mengenai aspek hukum dan upaya mengatasi narkoba. Aspek hukum yaitu hukuman yang didapat bagi orang yang menyalahgunakan narkoba, biasanya berupa hukuman pidana, denda, hukuman pidana penjara, bahkan sampai pidana mati. Hukuman yang diberikan tergantung dari berapa lama dia menggunakan atau mengedarkan narkoba, berapa banyak yang dikonsumsi atau yang diedarkan, dan termasuk golongan berapa narkoba yang dikonsumsi atau yang diedarkan. Selanjutnya yaitu upaya mengatasi narkoba. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi narkoba, yaitu yang pertama, penegasan dari lembaga hukum dan harus disertai dengan memperkuat undang-undang yang berlaku terkait dengan narkoba. Yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya oleh dokter, akan tetapi oleh terapis juga untuk mengetahui apakah pecandu memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Yang ketiga yaitu melakukan detoksifikasi. Pada proses ini, pecandu narkoba akan dipaksa untuk tidak menggunakan narkoba atau obat-obatan jenis apapun. Yang keempat yaitu stabilisasi. Tahapan ini diberikan dengan tujuan pemulihan jangka panjang. Pemulihan secara mental juga akan dilakukan agar tidak kembali terjerumus dengan narkoba. Pecandu akan diajak untuk merencanakan kembali masa depannya. Yang kelima yaitu pengolahan aktivitas. Pada proses ini biasanya pecandu narkoba sudah bisa lepas dari narkoba dan dapat kembali ke kehidupan normal. Peran keluarga dan kerabat dekat sangat dibutuhkan untuk mendukung serta mengawasi kehidupan selanjutnya.